Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah men-subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema. Ya, seperti biasa di penghujung bulan kita akan membaca tentang sebuah tema yang akan terjadi kepadamu di bulan November, ya, yang akan terjadi kepadamu di bulan November. Ingat, ini untuk banyak orang, ambil yang positif, buang yang negatifnya, ya. Kita lihat dulu tema besar kamu, ya, di bulan November, apa yang akan terjadi sama hidup kamu, tema besarnya, ya. Sora akan keluarkan dulu kartunya, oke? Oke, kita akan coba membaca ya satu-satu temanya yang akan Sora bedah nanti lebih dalam kartu per kartu. Ada Dagas ya. Dagas adalah rune untuk simbolisme mengenai transformasi ya. Runes of the dawn of the light which dominates the shade, it represents the transformation. Akan ada sesuatu yang bertransformasi atau ada suatu perubahan ya di bulan November ya. Sebenarnya itu nyambung sama si dua runes kartu berikutnya. Yang berikutnya ada Jara, yaitu adalah simbol dari harvest ya, menuai dan keadilan. Interpretation is growth, fertility, rebirth. This rune announce the end of a cycle of difficulties and the beginning of a positive period. Nah, kamu bisa lihat di sini ada transformasi yang berubah ke arah yang lebih positif, periode-periode perubahan yang ke arah lebih positif, dan di sini ada hell disturbances, rune of the air of the forces of chaos and the elements, promise of renewal, victory and cosmic harmony ya. Ada halangan atau rintangan yang nantinya tapi akan semua berjalan sesuai dengan apa yang semestinya ya. Jadi setelah melewati banyak rintangan dan halangan, akan ada sebuah pembaharuan ya. Akan ada victory, keberhasilan dan sebagainya. Sebenarnya ini tuh kartunya nyambung semua gitu loh. Kalau dilihat susunannya, setelah melewati masa yang sulit ya, akan ada transformasi ya, akan sesuatu yang dituai. Jadi di bulan November akan ada mungkin hal-hal yang akan kamu tuai di bulan November nanti. Oke. Kita akan coba lihat lebih detailnya, kita bedah dengan kartu tarot. Oke, kita lihat dulu. Apa yang akan berubah? Ada transformasi apa yang mungkin akan datang? Ada transformasi apa yang mungkin akan datang? Oke. Untuk kamu yang sedang memperjuangkan sesuatu dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh jiwa, ya, kamu telah mungkin banyak menghabiskan tenaga kamu, energi kamu untuk ke sana fokusnya. Di sini akan ada perubahan dari usaha kamu. Ya, tadi mungkin usaha kamu genjot terus, kamu tempur terus untuk menggapai itu. Di sini kalau Sora lihat ada perubahan dari hasil usaha kamu, ya. Apapun sektor hidupnya, entah dalam pekerjaan atau dalam percintaan atau bahkan dalam perubahan diri kamu sendiri, ya. Banyak di sini yang mungkin kayak sudah bersiap untuk mengalami perubahan secara pola pikir, secara mental misalnya, dan itu terlihat nyata di bulan November ya. Ada perubahan. Di sini ada perubahan ya, dari kalau yang surat di sini ada beberapa juga yang akan mengalami perubahan dari segi usahanya, ada mengalami perubahan ke arah yang lebih positif ya. Selain daripada itu, ini ada perubahan tentang masalah finansial ya. Jadi di sini ada yang memang mungkin ya mengalami di bulan November bersiap untuk adanya perubahan pekerjaan ya. Entah itu memang mungkin pindah ke tempat baru, ada pindah di divisi baru, atau bisa punya penghasilan yang baru. Tapi di sini ada sesuatu tentang transformasi perubahan dalam segi kerjaan. Jadi kamu yang udah nunggu-nunggu ya, sudah lama nunggu kayak aduh aku pingin nih bisa kerjaan aku lebih baik, aku pingin bisa nih bisa punya posisi lebih baik dan sebagainya, ini mulai ada hasilnya. Tapi Sora perlu tekankan adalah ini khusus untuk kamu yang sudah melakukan suatu perjuangan yang sangat besar ya.
Perubahan ini akan datang akhirnya setelah kamu sudah sangat berusaha, betul-betul berusaha secara nyata ya. Jadi untuk kaum yang masih baru menghayalkan usahanya, seandainya ini bukan buat kamu. Ini buat orang yang udah jelas-jelas memang menunjukkan usaha aksi secara nyata supaya penghasilannya itu bisa ada perubahan, atau untuk finansialnya bisa ada perubahan gitu ya. Oke. Dan di sini ada perubahan untuk ke arah yang lebih bisa bijaksana. Di sini adalah energi-energi dari divine masculine, energi-energi dari ketegasan, energi-energi dari menjadi kuat, energi-energi menjadi sisi yang apa namanya dominan ya. Artinya di sini ada perubahan dari cara pandang kamu terhadap sesuatu. Itu yang Sora lihat di sini ya. Apa yang kamu mulai bisa bijak melihat segala sesuatunya, dan kamu akan ada transformasi kepada energi apa yang kamu mau pusatin di dalam hidup kamu. Jadi mungkin yang selama ini kayak mandek, fokusnya ke situ-situ aja, nanti akan ada perubahan fokus di bulan November untuk kamu bisa ke arah yang jelas sih gitu loh. Energi kamu jadinya nggak kebuang-buang di bulan November. Kesannya tuh kayak akan ada perubahan. Selama ini udah wasting waktu, tenaga untuk segala sesuatu yang sia-sia dalam apapun aspek hidup kamu ya, itu akan ada perubahan di bulan November, perubahan terhadap suatu pembelajaran hidup. Jadi di sini ada nilai pembelajaran. Oke. Nah, di sini ada sesuatu yang pembaharuan. Ya, ini adalah Jara, kita ke Jara. Ini adalah kartu tentang pembaharuan, melewati sesuatu yang sulit dan sesuatu yang positif period. Oke, kita coba lihat ya. Nah, di sini akan ada kemungkinan besar komunikasi yang mungkin sebelumnya kamu dengan siapapun ya, orang yang kamu sedang dekat atau pasangan kamu dalam hal percintaan, akan ada komunikasi kembali untuk lebih mau memahami, lebih mau menilai, lebih mau mempelajari komunikasi yang ada ya. Jadi setelah kemarin banyak kesulitan, banyak challenging dalam komunikasi kalian ya. Di sini kalau Sora lihat ada yang sudah berusaha dengan benar-benar dengan fokus untuk bisa mulai komunikasi lagi dengan baik. Di sini ada seseorang yang akan mulai berubah, berkembang gitu ya. Setelah kamu banyak ngomongin orang ini ya. Mungkin kamu banyak kasih nasihat dan masukan untuk orang ini. Nah, di bulan November ini akan ada perubahan pelan-pelan dari dia yang memang mungkin masih galau-galau, masih ini itu, tapi perkataan-perkataan kamu, komunikasi yang kamu sampaikan itu mulai membawa perubahan dari sikapnya dia, dari pola pikirnya dia, dari komunikasi dia ke kamu ya. Dia mulai mau bisa belajar ya. Oke. Di sini ada transisi ya. Setelah mungkin di sini banyak kekecewaan, banyak luka, banyak segala sesuatunya. Periode kalian yang di bulan-bulan sebelumnya, di sini ada periode yang namanya mereda ya. Adanya perubahan secara perlahan-lahan ke sesuatu yang lebih positif gitu lah ya. Mungkin yang selama ini kalian tuh banyak sekali badai-badai yang menghalangi hubungan kalian, sekarang akan ada perubahan ke arah yang lebih positif. Kalau Sora lihat di sini memang banyak tentang masalah ego, masalah komunikasi. Jadi ini loh, kamu yang sudah banyak bermanifestasi dan secara nyata melakukan hal-hal positif sama hidup kamu dan relationship kamu. Di sini ada perkembangan dari segi perubahan. Jadi mungkin kamu yang sudah hampir menyerah menghadapi hubungan dengan siapapun orang itu, di sini ada periode perubahan ya. Yang kamu perjuangkan ini mulai ada hasilnya. Seseorang yang sebelumnya mungkin susah untuk dikasih tauin, kamu udah hampir nyerah sama hubungan ini yang penuh dengan terlalu banyak struggling gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, memang ini adalah kartu tentang juga Sora melihat karmik ya. Artinya, belum tentu karmic relationship. Artinya, kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah ditakdirkan oleh semesta ini untuk kamu bisa kenal sama orang itu atau bisa berhubungan sama orang itu. Periode dari kebangkitan terhadap suatu perubahan yang sudah lama banget kamu tunggu.
Ya, kamu mungkin sudah lama untuk menunggu orang ini bisa berubah, orang ini bisa ngasih kamu kabar lagi, orang ini nggak galau lagi. Apapun perubahan itu, kalau Sora lihat jadi perubahan yang jauh lebih positif, ya. Sebelum kita lebih jauh, kita mau coba lihat dulu siapa sih ciri-ciri dari seorang ini yang kamu berdealing, yang sudah lama mungkin kamu manifestasikan dan sebagainya, yang kamu tunggu-tunggu untuk bisa berubah. Oke, di sini ada sticksnya. Sora akan ambil secara acak ya. Tuh, ditutup mata ya. Oke, siapakah dia? Oke, orang itu adalah orang yang bisa saja, ya, kamu tuh masuk dalam third party situations, ya. Artinya orang ini bisa saja masih dalam in relationship, ya. Bisa saja orang ini masih relationship dengan orang lain, atau orang ini berrelationship sama kamu, itu juga ada. Ya, orang ini tuh orang lokal aja, orang sini aja ya. Jadi buat kamu ya, salah satu ciri-cirinya dia orang lokal, sama-sama orang Indo juga ya, bukan bule ya, atau bukan orang luar. Oke. Ada hari Sabtu, ada sesuatu tentang hari Sabtu. Sering kamu ketemu sama di hari Sabtu, ketemu di hari Sabtu, komunikasi hari Sabtu, atau di hari Senin. Lahir di hari Sabtu atau lahir di hari Senin ya. Dia sangat menyukai olahraga, ya. Orang ini menyukai olahraga, ya. Bisa saja dia memang atlet atau memang hobi olahraga, ya. Jadi ini untuk kamu juga yang sudah lama menunggu perubahan komunikasi, ini juga mungkin loh ya. Orang ini bisa lebih daripada satu bahasa, dia punya kemampuan bahasa asing mungkin ya, oke. Rusia lah, Korea lah, Jepang lah, China lah, kayak gitu-gitu ya. Ada warna hitam ya, jadi mungkin memang orang ini menyukai warna hitam. Ya, atau dia punya segala sesuatu yang berhubungan dengan warna hitam. Oke, nah sekarang kita mau coba lihat ada perubahan apa selain kabar yang mungkin bisa kamu dapatkan dari orang ini. Kita lihat dulu secara quick ya. Perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Selain memang komunikasi yang mungkin lebih baik, ada perbaikan ya. Ini juga ada perubahan tentang seseorang yang sebelumnya mungkin kurang tegas. Kalau Sora lihat di sini akan ada keputusan yang bisa dia ambil, perubahan dari keputusan yang bisa jelas. Paling nggak gini loh teman-teman. Apapun keputusan dia, paling nggak sekarang udah lebih jelas gitu loh. Paham ya? Karena kalau Sora di sini ada positive outcome sih, dia bisa lebih tegas sama hubungan kalian, ya. Yang tadinya banyak kemurungan, banyak kesedihan, akan bisa ada periode kebahagiaan yang akan datang, ya. Dan di sini juga akan ada perubahan dari segala sesuatu yang sudah lama kamu bayangkan, sudah lama kamu idamkan. Itu akan dapat sesuatu yang kamu harapkan, kamu idamkan, dan kamu bayangkan. Sora nggak tahu itu apa, tapi itu yang mungkin bisa terjadi, ya. Untuk kamu yang tadinya kesepian, untuk para single ya, untuk Kak Sora aku kan tapi nggak ada pasangan. Nah, untuk para single, ini mungkin saja menandakan bahwa kamu sudah lama bersedih, sudah lama kesepian, menunggu seseorang yang datang dengan memberikan kamu suatu kepastian, relationship itu dia akan jelas. Kamu mungkin akan bisa ketemu atau bisa berdealing dengan seseorang yang sudah lama kamu impi-impikan atau kamu damba-dambakan. Ya, itu secara garis besarnya. Buat tahu detail, silahkan lihat judul-judul yang sudah Sora angkat tentang masalah komunikasi kembali, keputusan yang akan dia beri, dan sebagainya ya. Dicek aja, ada di channel ini ataupun di Miss Hana Sora. Banyak banget yang udah Sora bacain sebelumnya ya. Atau nanti Sora baca di next kesempatan ya, mungkin di next video. Oke, sekarang kita akan periode dimana akan ada kemenangan, akan ada setelah melewati situasi yang sulit, baru ada perubahan. Jadi gini, kamu bisa melihat bahwa November ini adalah hasil akhir dari melewatnya masalah-masalah sulit di sebelum-sebelumnya. Oke, kita coba lihat ya.
Di sini untuk kalian yang sudah banyak mengalami tadi yang Sora udah bilang sulit, berusaha terus-terusan fokus sama hal itu aja, yang kalian udah sampai capek bikin itu lagi, tapi hasil dari persisten kalian itu akan ada hasilnya, yaitu akan ada perubahan ke arah yang positif. Apalagi ini untuk masalah kerjaan ya, balik lagi untuk kalian yang lewatin, aduh kerja itu susah banget Kak Sora, kerjaan aku udah capek banget Kak Sora, kesehatan aku juga udah kena dan segala macam, ini ada hasilnya. Jadi kayak berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Di sini adalah kartu dari segala macam untuk kamu yang sudah berjuang untuk menginterpretasikan atau berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu yang kamu inginkan. Ya, di sini ada buah dari hasil yang kamu inginkan. Untuk kamu yang menginginkan untuk secara gini, manusia kan sektornya ada perasaan, ada energi, ada finansial, ada pikiran. Apa yang kamu fokuskan? Misalnya kamu kepingin kayak ada dong finansial aku, ada dong energi dan fokus diri aku sendiri, atau ada dong secara pemikiran, secara analisa aku, atau secara emosi kamu kepingin bisa lebih ditenangkan dan sebagainya. Ini akhirnya akan ada sesuatu yang Sora bilangnya, ada sesuatu yang secara dalam tanda kutip ajaib ya, kamu bisa semakin kamu mendekatkan diri kamu sama yang di atas dengan masalah-masalah yang ada, semakin juga kamu bisa melihat bahwa ada buah nyata dari hasil perubahan itu semua. Jadi untuk kamu yang masih berada dalam periode keterpurukan atau dalam periode masalah, ayo dekatkan diri kamu dengan yang di atas. As above, so below. Semakin kamu dekat sama yang ke atas, semakin hal-hal baik akan terjadi sama hidup kamu di dunia ini. Apapun itu. Ya, karena gini, apa yang kamu minta, itu yang akan diberikan. Sora meyakini semua ajaran agama apapun, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik untuk umatnya. Ya, apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu adalah yang terbaik menurut rancangan Dia. Oke? Dan di sini ada keberhasilan. Ya, Sora lihat di bulan November ini nih fokusnya kenceng banget soal masalah finansial soalnya. Relationship ada, tapi ini lebih kepada banyak banget di kartu Pentacle. Ini ngomongin tentang sesuatu yang akan kamu lihat secara real dan salah satunya material. Ya, jadi kayak setelah situasi ekonomi yang mungkin sulit ya, kalau Sora lihat di sini kamu bisa punya power untuk mengendalikan itu ya. Memang butuh banget mungkin fokus bener-bener kayak Kak Sora, aku sampai nggak jajan loh, aku fokus terus untuk bayar hutang aku atau cicilan aku dan sebagainya. Tapi di sini ada periode tentang sesuatu yang positif ya. Kalau yang Sora lihat di sini tentang sesuatu yang positif pada akhirnya mencapai finansial yang terbaik. Itu yang Sora lihat ya. Oke. Sekarang Sora akan kasih pesan sedikit aja ya, karena kan kalau nggak ada manis-manisnya percintaan nih nanti pada manyun ya si para pejuang pecinta ini. Kita lihat pesan cintanya apa yang mungkin akan terlihat. Pesan cintanya apa? Pesan cintanya adalah untuk, memang ini nyambung dengan kartunya yang kemarin sudah intens emosi dan perasaannya dan sebagainya ya, banyak up and down-nya dalam hubungan. Ini sekarang akan membuat justru koneksi kalian semakin kuat. Untuk kalian yang naik turun dalam hubungan dan banyak banget badai, justru emosi ini malah membuat hubungan kalian makin intens ya. Orang ini masih menyimpan sebuah kekaguman yang mendalam sama kamu, dan dilihat gambarnya masih terkoneksi secara nyata ya. Jadi orang ini memang akan bangkit dari mengalami perubahan dan transformasi, karena memang orang ini masih ada sisi mengagumi kamu ya. Dan apapun yang jadi impian kamu soal relationship ini akan bisa mungkin sekali menjadi sesuatu yang real atau sesuatu yang nyata. Oke. Nah, sebelum kita ke astrologi dan ke alfabetnya, kita coba lihat dulu pesan dari bukunya ya. Oh, bagus banget hari ini pesannya ya. Manusia bisa saja miskin, namun tidak boleh miskin dalam tekad. Manakala ia kaya, tekadnya bahkan harus lebih kaya. Dalam hidup kita harus punya tujuan, komitmen, dan minat. Tidak punya tujuan apapun dalam hidup itu seperti memegang pena tanpa mengetahui apa yang harus digambar. Jadi kamu juga harus punya tujuan.
Yang Sora harapkan tujuan kamu bukan cuma cinta, tujuan kamu ada hal lain. Hidup ini tidak hanya sekedar berkutat di antara hati dan cinta saja, ya. Bahkan cinta terhadap suatu hal, cinta terhadap karya, cinta terhadap hal yang disukai itu juga tetap cinta, ya. Coret sini, poles sana, pada akhirnya tidak satupun yang sepenuhnya dicapai. Jadi gini, jangan sampai percintaan tidak berhasil, terus habis itu juga keuangan atau kerjaan gak berhasil, impian juga gak pernah dicapai, akhirnya semua sektor itu gak pernah didapat, ya. Paling tidak usahakan apa yang kamu bisa usahakan. Jangan meremehkan diri Anda sendiri karena manusia memiliki potensi tak terbatas. Jadi buat kamu yang sedang putus asa dalam area apapun di dalam hidup kamu, yuk semangat karena kamu punya potensi yang sesungguhnya tidak terbatas dan mungkin kamu belum ketahui itu. Ya, kita tidak boleh menganggap enteng kekuatan kita sendiri. Di dunia ini tidak ada yang tidak dapat dilakukan sih. Everything is possible kalau kamu punya niat dan kesungguhan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak punya kemampuan. Yang ada hanyalah kurangnya kemauan. Oke, yang ada hanyalah kurangnya kemauan. Jadi bukan nggak mampu, nggak mau. Kak Sora, aku nggak bisa lupain dia. Bukan nggak mampu, nggak mau. Oke. Sekarang jadi orang-orang yang juga bilang aku bisa kok lupain kamu, tuh ujungnya balik lagi ya karena memang nggak mampu. Oke. Astrologinya sebenarnya Sora ini nggak usah pakai charm sih, ini udah kelihatan banget ya. Ini jelas ada di Aries, Leo dan Sagittarius, itu yang sangat mendominasi pembacaan hari ini. Aries, Leo dan Sagittarius, dan juga ada dari Gemini, Libra dan Aquarius, dan yang terakhir ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat untuk alfabet. By the way, teman-teman yang pengen personal reading, pengen beli kartu atau pengen belajar baca kartu dan lainnya, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. WOMZPKRZ KWL Q F M dan D. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Saya akan angkat 1, 2, 3 pause. Oke, terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dan sampai akhir. Kalau ada kekurangan Sora minta maaf. Jangan lupa subscribe dan main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu. Bye bye.